Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Tapi Pak Presiden akan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Isu yang kian kencang berhembus, yakni tidak hanya kabar akan bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar, tapi juga Jokowi digadang-gadang akan dicalonkan menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin. Namun sejumlah tokoh, bahkan pengurus di internal Partai Golkar, kembali mengingatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi ketua umum partai yang identik dengan warna kuning itu sangatlah ketat. Omon-omon nih mengenai Pak Lurah ingin bergabung ke Partai Kuning dan menjadi ketum Golkar, ramai guys. Dibahas di mana-mana. Nah, karena rasa penasaran gue, long weekend kemarin gue ajak ngopi-ngopi bareng salah satu kawan gue. Nah, beliau adalah salah satu kader Partai Beringin. Pada pileg kali ini, Partai Golkar emang menorehkan guys prestasi yang gemilang dan meraih suara yang signifikan. Tapi ada dugaan nih, ini dugaan ya, bahwa Partai Kuning itu sengaja dipersiapkan menjadi lebih besar dan kuat untuk menyambut kedatangan Pak Lurah, sebagai ketua umum baru. Namun, menurut kawan gua, internal Golkar menganggap, sebagian besar keberhasilan sekarang ini nih, Partai Golkar, didasarkan pada kemahiran guys dan kerja keras mesin partai, yaitu para caleg dan tokoh-tokoh partai yang memang tempur berjuang di lapangan. Nah, Golkar dengan reputasinya nih sebagai partai yang terbuka dan memiliki kolektivitas yang tinggi, emang dikenal karena kepiawaiannya guys dalam membaca kebutuhan daerah nih, terus memetakan lawan-lawan politiknya dan mengelola dana partai dengan efisien. Dengan kemampuan ulung dalam membaca kebutuhan nih, memetakan lawan-lawan politiknya, serta dukungan dana yang berlimpah, ya hasilnya ya seperti sekarang. Gitu menurut kawan gue. Bahkan ada kemungkinan Golkar unggul guys dalam perolehan kursi nih dibanding PDI Perjuangan. Peluang mendudukan kadernya menjadi ketua DPR ini peluangnya sangat besar. Nah, jadi kemampuan adaptasi dan kecerdikan dalam menghadapi perubahan politik ini merupakan aset Golkar yang sebenarnya. Begitu menurut kawan gua dan beberapa internal Golkar menurutnya. Dengan Golkar dalam posisi yang seksi seperti sekarang, ini pertanyaan bagus nih. Sebenarnya siapa yang lebih butuh? Siapa? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Apakah Pak Lurah lebih membutuhkan Golkar atau Golkar lebih membutuhkan Pak Lurah? Nah, ini keren nih. Poin kunci dalam pembicaraan ini adalah timing penyelenggaraan Munas Golkar. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Apabila nih Munas dilaksanakan sebelum Oktober, di mana Pak Lurah masih menjabat sebagai presiden, nah, ini dinamika politiknya menyeratkan apapun bisa terjadi. Dengan peluang terbuka lebar bagi Pak Lurah. Nah, mengingat masih adanya nih kekuatan besar yang bisa mengubah skenario politik secara drastis guys. Wong undang-undang aja bisa dirubah, ya nggak? Demi anak sulung itu. Ya kan? Nah, namun, jika Munas berlangsung setelah Oktober, nah ini kesempatan Pak Lurah untuk menduduki kursi ketum kayaknya menipis guys peluangnya. Dengan udah tidak menjabat ini Pak Lurah sebagai presiden, figur beliau kalau menurut gua udah nggak lagi dianggap sebagai variabel penting dalam Partai Golkar. Nah, lo kan pasti ngomong kan, kan masih ada Mas Gibran, iya kan? Ya elah guys, Golkar bukan kaleng-kaleng. Mereka ya lebih baik apa? Merapat ke presiden. Misalnya kalau udah disyahin KPU nih, presidennya Prabowo,
ya mereka akan merapat ke situ daripada ke wapresnya, woi, ya kan? Nah, ini ya, misalnya nih, transisi yang bukan kader internal terus langsung menuju ketua umum tanpa melalui proses kaderisasi yang panjang, itu belum pernah terjadi guys dalam sejarah Golkar. Nah, partai dengan tradisi khas ini nih, ini terlalu spesifik nih, mempunyai dinamika internal yang unik guys Golkar. Karena di internal mereka ada beberapa faksi. Dan jangan lupa, pendekar politiknya di dalam sana tuh memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan dan pemilihan pemimpin partainya. Nih dalam konteks ini misalnya merubah ADART partai dalam Munas nih, ya. Merubah ADART partai dalam Munas sebelum pemilihan ketum ya. Dengan persetujuan mayoritas pemilik suara, bisa menjadi salah satu cara misalnya nih untuk memuluskan jalan bagi Pak Lurah. Tapi lo harus ingat, ini akan menjadi langkah apa? Yang kontroversial. Sekarang gue mau nanya sama lo, apa untungnya nih bagi Golkar jika Munas digelar bulan Desember 2024 dengan Pak Lurah sebagai langsung ketumnya? Nah, coba deh. Jika Golkar ingin merapat di dalam kekuasaan, ya mereka cenderung mendekati figur seperti Prabowo Subianto dong. Iya kan? Ketimbang merapat ke Jokowi yang pada bulan Desember nanti masa jabatan presidennya udah akhir selesai. Nah, ini yang menggarisbawahi pentingnya kendaraan politik bagi Pak Lurah. Nah, untuk tetap relevan guys dan berpengaruh dalam kancah politik Indonesia alias cawe-cawe. Nah, nih ya, padahal syarat formal untuk menjadi ketua umum itu, satu, harus menjadi pengurus di pusat atau daerah selama 1 periode penuh loh. Terus, mendapat dukungan 30% dari pemilik suara dan aktif dalam partai selama 5 tahun. Nah, namun ini tantangan sebenarnya mungkin berasal dari dinamika internal partai Golkar dan penerimaan dari apa? Kader-kader Golkar itu sendiri guys. Sementara salah satu kandidat ketum Golkar kan udah kena tekel keras kan? Iya kan? Terancam nggak dapat mengikuti pertandingan nantinya nih. Nah, dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa apa? Golkar dengan semua keberagamannya dan tantangannya, kalau menurut gue apa? Tetap menjadi kekuatan politik guys yang nggak bisa diabaikan dalam peta politik Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan menarik guys. Jadi sekarang siapa yang disetrum dan siapa yang akhirnya kesetrum? Nah, yuk kita ikutin bareng-bareng guys perkembangannya. Gua Singgi, ciao.